Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Bapak berkesempatan lagi untuk mengajar kalian. Walaupun hari ini kondisinya agak berbeda. Karena salah satu guru kalian tidak bisa masuk, sehingga hari ini belajarnya kita satukan lagi. Ya, antara kelas 4 dan kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah-langkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum belajar, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian nih. Kelas 4 hari ini masuk semuanya? Ya, kelas 5 semuanya masuk? Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu tentang gagasan pokok dan pengembang, kemudian tentang alat gerak manusia dan hewan. Nah, Bapak mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan alat gerak? Kalian tahu tidak alat gerak manusia itu apa saja yang bisa membuat kita bergerak? Nah, kalau begitu apa bedanya alat gerak kita manusia dengan alat geraknya hewan? Nah, seperti burung misalkan, laba-laba, ikan. Nah, alhamdulillah jawabannya sudah bagus-bagus semuanya. Nah, supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, nah, silakan dibuka buku paketnya dan memperhatikan video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Silakan perhatikan ke depan. Baik, berdasarkan penjelasan yang Bapak utarakan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, sudah bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pengembang? Sudah bisa menjelaskan, bisa memahami antara alat gerak manusia dan hewan lainnya? Nah, bagus. Kalau begitu, Bapak sudah menyiapkan LKPD, nih, tugas untuk kalian diskusikan. Nah, sebelum itu, silakan dibuatkan dulu kelompok. Nah, kelompoknya boleh dicampur saja, kelas 4 dan kelas 5. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang saja. Ya. Nah, kalau begitu, Bapak bagikan LKPD-nya untuk dipelajari. Baik. Silakan perhatikan LKPD-nya. Di setiap LKPD sudah Bapak siapkan di situ. Masing-masing dari kalian itu diberikan deskripsi tentang alat gerak hewan. Nah, masing-masing kelompok tentunya akan berbeda nih alat geraknya. Nah, tugasnya dua. Yang pertama, kalian mencari gagasan utamanya dari setiap paragraf. Yang kedua, nanti setiap kelompok akan ke depan menyampaikan apa perbedaan, atau apa yang digunakan sebagai alat gerak dari hewan-hewan yang kelompok kalian dapatkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 8 sudah maju semuanya ke depan untuk menjelaskan dan hasilnya sudah bagus. Pertama, kalian sudah bisa mengidentifikasi mana gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi sekali lagi, gagasan utama itu adalah gagasan yang berisi kalimat utama atau yang paling jelas, yang mudah dipahami. Nah, sementara gagasan pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan penjelasan yang berisi penjelasan atau dukungan terhadap gagasan utama. Nah, tadi kita juga sudah belajar bahwasannya alat gerak itu berbeda-beda. Nah, contohnya di manusia kita punya tulang dan otot. Nah, tulang kita berbeda dengan binatang-binatang. Nah, misalkan kita memiliki dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang sesuatu. Nah, tetapi di hewan yang lain berbeda. Contohnya tadi dari kelompok ikan, ikan bergerak menggunakan siripnya. Nah, kalau katak, walaupun punya dua kaki, sama seperti manusia, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau katak itu untuk
lompat, betul. Sementara pada burung tadi, kelompok burung menjelaskan, mereka tidak punya tangan, tapi punyanya sayap yang digunakan untuk terbang. Nah, sementara pada hewan yang lain seperti tadi ada yang kuda, ada yang gajah, ada yang kucing, mereka memiliki 4 kaki untuk berjalan. Nah, sementara ada juga ternyata yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya sayap, tidak punya sirip. Nah, seperti ular, cacing, mereka bergerak menggunakan perut. Nah, itu anak-anakku, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, terutama yang sudah tadi kita pelajari. Nah, mencari gagasan utama, manfaatnya untuk kalian adalah supaya kalian mudah memahami dalam literasi, dalam membaca sesuatu. Jadi kalau kita mau melaksanakan sesuatu nih, cari dulu fokus utamanya apa. Misalkan Bapak mengajarkan ke kalian, kaliannya kurang paham, cari tahu dulu. Gagasan utama yang Bapak jelaskan itu apa. Sementara untuk alat gerak yang tadi ternyata kita diciptakan berbeda-beda. Walaupun sesama hewan ternyata diciptakan berbeda-beda. Manusia diciptakan berbeda dengan kondisi yang sempurna. Nah, maka perbedaan itu tidak menjadikan kita membanding-bandingkan, tetapi semuanya punya kelebihan. Nah, itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.